ada orang zina, Zaid zina sama Sri misalnya. Sebelum nikah sudah kumpul kebo. Terus kemudian Sri itu hamil. Kalau menurut Anda itu Zaid rabi dengan Sri sebelum hamilnya lahir itu boleh apa enggak? Enggak, kalau ada di sini. Kalau pacaran kecelakaan hamil itu dikawinkan apa enggak? Dikawinkan kan ada di sini. Oke, setuju Mas? Setuju hamilnya atau setuju kawinnya? Apa? Oh, dikawinkan. Wedi dia langsung. Setuju Mas? Dikawinkan. Itu alasannya masuk akal. Nah, dikawinkan tuh harus sama yang menghamili atau orang lain? Menghamili itu dikawinkan. Kalau yang menghamili minggat, boleh nggak dikawin orang lain yang tidak menghamili? Nah, semua nggak boleh. Nah, cara kamu, Mas? Boleh, di cara saya boleh. Cara kan? Nggak boleh. Yakin? Loh, kan dah, lagi ngono bingung kok. Mulane mergo khusuk iku tadi. Semua ulama itu berpendapat boleh. Karena orang yang hamil tanpa nikah sahih itu tidak punya iddah. Iddah itu kalau ada nikah sahih. Kalau ada nikah sahih maka iddah. Nah, dengan dia kawin itu artinya Anda menjadikan dia yang punya tradisi seks bebas, maniak seks, menjadi seksnya syar'an karena nikah. Nah, kalau alasannya halal itu karena supaya tidak zina, supaya nikah, dinikahi yang menghamili atau enggak itu sama-sama boleh karena supaya cepat halal. Sama itu juga ulama fatwanya gitu. Kalau Anda menghalangi nikahnya dia, berarti Anda membiarkan dia dalam perkempulan perkawinan kebo. Lho kula nate ngalami lho sebagai kiai. Misalnya begini, ada wali murid, walinya nikah, sowan saya, Gus, saya ini punya anak, sekali-kali tak ajak senam fikih, zaman ngaji tasawuf, mau kena anda leloh dakhalal jannah, wes yakini tapi rasa fasik. Gus, saya itu punya anak di Malaysia, gini-gini sudah pergaulan bebas, sing lanang bawa Malaysia, bawa Batam, Gus aku ora roh, raine ora roh. Pokoknya walhasil iku sakniki anak kula sadar yo ngawekno. Dia datang ke saya kalau nggak salah itu hari Senin. Ya wis saiki dikawekno tak. Sing lanang ngono, wonten Gus. Kowe bapake asli? Nggih, kula bapake asli, bapake cah wedok. Ya wis kawin saiki. Tolong dinongkas lek Gus kawin ya siap-siap. Nak sok kemis aku dosa gede, saiki nak gelem. Pas niku kula badhe jamaah asar. Terus kula ra sida jamaah. Gak usah jamaah saiki kawin. Kok ngene Gus kok aneh. Kowe ora rasane didonga blok goblok sanut ta. Kalau teorinya sama seperti itu. Dengan dia tidak kawin kok gandengan meneh, goncekan meneh, iso wae bengine kelon meneh. Berarti Anda menzinakan anak itu dalam sekian jam. Dengan kamu kawinkan saat itu kelone kok bengi wis halal. Goncekane kok sore golek bakso wis halal. Sampai seperti itu rasukane jadi ulama. Yo loro tenan dadi ulama. Dan itu antar ulama ma'ruf, tahu. Jika antara ulama punya sandi, ana wong dikon kawin ngono kok dijanjeni seminggu gelem, mesti antar ulama ngerti, mesti goblok. Iya, kalau kan Anda memberi waktu seminggu, artinya membiarkan dia dalam seminggu. Iya, kalau sampai kelon ya zina, nak ora ya haram. Kowe bayang kok sekali to, Mus. Udah terlatih suudon, jadi. Ya nak zina tenan. Artinya kan antar orang alim tahu, misalnya ada orang kok jawab, ya nggak apa-apa seminggu lagi. Wah itu antar orang alim mesti F-nya adalah berarti ada waktu seminggu yang dia mungkin malamnya kelon lagi, atau kalau pun tidak kelon geruduk-geruduk lagi. Dengan kamu kawinkan saat itu dan semuanya mungkin saat itu karena yang minta walinya cawe itu, sing lanang wis gel, kan tidak ada hambatan sama sekali. Lu kalau kelas sampai jamaah ras itu, mun komat nih, lu kes buatnya jamaah rian, aneh-aneh gitu kan. Saja nih gak apa-apa, saya ke ekstriman gue jamaah sih, gak apa-apa, karena rino-rino tidak apa-apa musuh. Tapi nak ngliwati sewengi bahaya kan? Bahayanya adalah di malam itu ada kemungkinan apa Mas? Dene tak jas udon pinter. Terlatih. Wong alim, makanya antar wong alim mesti konangan, gak iso Kang antar wong alim ketutupan.
Apa meneh teng Rembang wonten sarang wonten lasem akeh wong alim-alim. Dadi antara wong alim ketahuan betul. Mulane antara wong alim duwe sandine. Piye terus diputusno piye langsung kawin ya alim berarti. Wis padha ngerti. Mulane kowe tiru ibu-ibu paling gak kan wah berarti alim. Itu yang kalau yang menikahi itu yang menghamili itu disepakati ulama boleh. Tapi tadi kan ada masalah yang kalau yang nikahi itu orang yang tidak menghamili. Itu rata-rata mazhab kita mengatakan boleh-bolehnya karena mengakhiri zina. Ya soal anaknya tadi bahkan di kawin yang menghamili pun tidak nasab ke bapaknya karena produk tidak nikah apa? Tidak nikah sahih. Nah itu pertanyaannya ya seperti itu. Tapi kalau yang dinikahi orang lain memang banyak ulama mengatakan jangan. Tapi artinya jangan itu bukan berarti tidak sah. Jangan itu sebaiknya jangan. Memang ulama kadang yang ngeper muni orang komuni rasa tapi bilang apa? Jangan. Jangan tapi nak kayak gini malah dicurigai itu. Lho nak wonge ayu kan bahaya kowe dicurigai nek elek ra apa-apa wis. Jangan piye kagak jelas. Lah itu kitab Mizan Kubro, kitab yang dikarang Imam Saroni itu membicarakan itu detail. Bahkan beliau punya sanad ila Rasulillah bahwa saat itu Nabi komentar orang yang sudah nikah kecelakaan sudah hamil, kemudian Nabi dikasih tahu bahwa sekarang sudah nikah. Itu Nabi ngendikane itu unik. Alhamdulillah Nabi senang. Qad kharaja min sifahin ila nikah. Bagus dua orang itu sudah keluar dari tradisi zina, sekarang ke tradisi nikah. Dan Nabi tidak menghentikan rajam, tidak menghentikan had. Itu menunjukkan bahwa tidak semua dalam sejarah Islam itu semuanya diperlakukan sama. Nabi mau komentar, qad kharaja min sifahin ila nikahin. Dua orang ini sudah keluar dari tradisi zina ke tradisi nikah. Nah, sama misalnya Anda sebagai orang alim Senin asar itu dikon nikahno. Anda tidak boleh jawab sesuk-sesuk mawon atau hari Kamis karena ada 2 hari atau 2 malam yang potensi. Nah jadi Mustafa langsung ora potensi ini mun bahasa kula luwih sopan nggih ya. Luwih berperadaban. Dadi wong alim iku berat. Mulane ulama iku mestine para pangeran. Mergo mikir ngono iku yo angel. Tapi itu pikiran sing lazim antar ulama. Kamu cari di Sulam Taufik, di kitab Ihya, di semua kitab fikih fatwanya seragam seperti itu. Kalau mungkin fauron ya fauron, kalau mungkin seketika ya seketika. Tapi dalam adat kan tidak lazim. Nah kalau agak lazim gampang tuh diakali. Mbon pokoknya saya ini kan saiki Pak tak sekseni aku. Nggih Gus. Tapi mungkin keluarga tekani Kemis, itu acara seremonial, kok Kemis acara gampang, terus mungkin kayak saya itu senam kok gawe angin. Ya kan selesai kan sebenarnya kita ya kompromi adat, tapi ya kompromi hukum. Kita tahu mikir ngono. Ya cek tak kandani iku lagi. Lan jogeman wani wong alim, tetep kualan. Soal kowe ra cocok. Kecuali kowe padha ngalime hasud-hasudan sithik macem, nggo senine dunyo. Dan orang alim serasa melok-melok, ngeri. Fa innaluhu mal ulama masmumah dari Imam Nawawi itu dagingnya ulama itu ono racun, itu nak macam-macam mesti kualat. Itu ulama era kepengen lah mesti malati, karena ya itu tadi orang sehari-harinya itu otaknya, pikirannya, darahnya semuanya untuk menertibkan hukumnya pangeran. Kemudian mau komentari mau urusan sepe. Inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Dadi Nabi Zakaria napa jenenge Imron nggih, Maryam niku Imron isqalat imraatu Imron rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Ibuke Maryam dadi wali wedok iku gara-gara Gusti sing teng weteng kula ni saya nazarkan khusus untuk mengkhidmati agama engkau. Inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Tentu bayangan dia karena jadi kiai itu harus lelaki dan harus soleh. Tapi barokah itu malah dia anak Maryam. Bareng dia anak Maryam rodok kecewa. Nah, itu kan masyhur kan. Inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Gusti wong kula kepengin anak kula ngitmai agama kok wedok. Walaisa dzakaru kalunsa, tentu fungsinya cawe itu ora kaya cah lanang.
Tapi wa semanten dia tidak lepas putus asa. Wa inni samaituha Maryama wa inni u'idzuha bika dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sudahlah Gusti, tidak apa-apa perempuan, tapi saya ingin perempuan yang enggak tergoda oleh setan, sa anak turune. Dalalah tenan Maryam dia anak Isa sing akan jadi legenda dalam mengawal agamane pangeran. Karena apa? Imro'atu Imron tidak pernah melihat itu anaknya, tapi nazartu laka ma fi batni muharraron. Ini anak untuk agama. Lah saiki ngomong Islam do katut wong kapitalis. Rumah tanah mungkin nak tuwa sing rumah sapa iku omongane wong awam, wong ra salat lha iso omong ngono. Lah kula ora gelem ngomong ngoten niku. Lah anak kula sering tak didik. Nanti kalau bapak mati ya didoain terus tetap seneng Fatihah, seneng ya ngajar Quran ya sudah. Kula mboten nate bayangno sampeyan tuwa di rumah tanah iki mboten biasa. Zaman rengono anakku wis di rumah pangeran. Nah, misalnya kena tua di rumah tanah, zaman rengono anak mungkin sing ngurmat sapa? Wong tua, kok ora wong tuame mbok uripno meneh ben ngurmat kowe aneh-aneh ae wis. Teori-teori makhluk wis batal terus jenengan. Lah Quran ngeten iki wis mati. Nggih, Quran cerita kados kulon wis mati. Orang tuh enggak ngerti sirine kena apa Maryam dadi wong luar biasa. Mergo ibuke menapa? Inni nazartu laka ma fi batni muharrar. Ini anak untuk engkau, maksudnya akan mengitmai agama engkau. Saiki ora nyelamati anak ben sok ben ngitmai awake dhewe. Kowe iku sapa kok men dikhidmati anak? Jare pangeran kowe iku sapa? Wong kowe sing kelon ae kok kepengin dikhidmati. Wis entuk enak kok tuane yo apa? Tapi nek mbok balekno pangeran kan sakake. Waras ya iku sing ngerti nek ra apa-apa kok anak ini dianggap asete agamane pangeran. Mulane Kanjeng Nabi nak muji Sayyid Hasan Husain Ibn Abi Hadalah Sayyidun wa inna wa yuslihu bina fi'atin azimatin. Soben gunane Hasan iki sing ndamekno dua kelompok sing tukaran. Bi masyhur yang menghentikan perang Ali Muawiyah adalah sa'iwisi Sayyidina Ali kabundut. Pemimpin diambil alih Hasan, Hasan ikhlas dikekno sinten Muawiyah. Setimbang tukaran terus sepek-pekan. Akhirnya jadi dinasti Umayyah mergo Sayyid Hasan enggak meneruskan warisan saking sinten Sayyidina. Jadi eling-eling ya mulai badhe ngaji niki cuma main-main kalian sinten anak mari kualat paham nggih mari napa. Ya itu tadi kalau orang lain Anda hormati karena kalimat tauhid, doa kalimat itu kan ada pada anak Anda kan? Cuma siale anak mergo anak mbok amu-amuan kan? Jika Anda hormat orang lain coba karena apa? Karena dia muslim. Apa Anda bisa hormat sama orang kafir kan enggak kan? Lama anak Anda muslim kan? Berarti statusnya loro anak plus Islam. Berarti kan disebab loro kan? Ya bener bapaknya kancam. Umpama kiaimu wayah mbok hormati to ora nggih Pak. Lah aku malah loro. Ya kiai ya bapakmu. Akhirnya bariku hormatin. Tangan-tangan bener Gus. Statusnya bapak iku loro Gus. Kiai mbek apa? Bapak. Karena wayah mangkel deh. Padahal nak kiai ini wayah dekne gak berhak mangkel. Lho kudune kan padha wae. Ora iso po, itu kan secara psikologi piye hukum ana psikologi. Hukum ki napa? Hukum. Paham ya terus kula suwun sampean iktibar mbek Nabi Ibrahim, Nabi Ismail niku sing dibakar mesti tauhid. Contoh ketiga ben sampean yakin bahwa teori saya itu benar. Ketika Nabi Yakub kapundhut, am kuntum syuhada id hadar Yaqubal maut. Ketika Yakub kapundhut napa? Itsqala li banihi ma ta'buduna mim ba'di. Ketika Yakub badhe kapundhut anak-anake diundang, "Cung kowe bar iki nyembah sapa?" Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Kula nggih nyembah kados sesembahane leluhur-leluhur kula. Artinya apa? Hubungan mereka taunya leluhur saya itu pengidola Allah, leluhur saya itu kalimat tauhid. Ya sudah perilaku kita ya akan seperti leluhur saya. Jadi ora ono pikiran mereka iki warisan iki aset, bapakku dagang opo dadi pedagang. Lah nek rohen bapakku melarat tak terusno. Mergo niru bapak nek terus-terusan ngono bapakmu goblok ya karek. Lho coba kalau alasane terusno wong-wong sering, lan terusno perjuangane bapak kan apa ya terusno bapake melarat terusno melarat. Bapake bodoh terusno bodoh. Lah nek sing bapake tau ning LP ya terusno. Aneh-aneh wae. Orang-orang gak ono sing bener teori ini wis gak Qur'ani blas. Terus Nabi Yusuf nggih sami. Nabi Yusuf ketika meromosekno hubungan dengan orang tuanya gimana? Ning gone kanca-kancane ning penjara. Wattaba'tu millata abai Ibrahim. Niku wattaba'tu millata napa? Abai.
ketika Nabi Ismail ditanya teman-teman penjara, kamu itu siapa? Saya pengikut agamane nenek moyangku, leluhurku, iku abai mulai Ibrahim. Saat terusnya disebut. Jadi artinya apa? Kenangannya seorang Yusuf ya bapaknya bertauhid, paham ya? Paham ya? Kenangannya Ismail ya bapaknya tauhid. Ibrahim melihat anaknya karena ini kader tauhid. Lah saiki wong delok anak iku macam-macam. Pemula sing duwe kerajaan, duwe aset-aset bisnis. Mulane kula niku alhamdulillah mulai riyen, dan ini saya tidak merasa paling benar ndak, karena saya tahu ini ya dari bapak saya. Dulu bapak sama saya itu hormat sekali. Anaknya bapak paling dihormati bapak itu saya, karena saya mulai cilik bapak yakin aku paling alim. Mulane pang kula ngalim ora pati ora sing gawok. Kula riyen pertama lahir mbah kula ngendikan sampean putuku sing alim mbah. Pas kula SD nggih ngoten. Kakak-kakak saya itu SMP semua kecuali saya, karena mbah saya dulu ngendikan, bapaknya bapak itu ngendikan sebenarnya mbah ora usah sekolah, sebenarnya sing alim mbah. Ya itu agak merugikan saya sebetulnya, karena ketika aku alim jadi ngomong wis kayak ramalane mbah bae, jadi waduh akhirnya kan enggak dianggap spesial itu, karena sesuai ramalan para nopo leluhur gitu. Wah ya rada ngrugekno asline, tapi itu ya, tapi akhirnya itu tadi, saya memang gak tahu rasanya disentak bapak, dimarahi gak pernah. Akhirnya saya tiru. Ternyata ketika bapak sepuh ngendikan aku mesti mati. Sing nerangno seneng Quran iku kowe. Ana proyek Quran sing rong tak lakoni, misale nerangno tafsir maknane Quran. Aku yakin sebenarnya sing iso iku kowe. Begitu juga saya mungkin nanti di anak saya. Ana proyek sesuatu yang mungkin saya tidak bisa, yang bisa anak saya. Ya entah apa nanti bentuknya terserah pangeran. Ora perlu aku sing marahi pangeran nggih, berarti terserah pangeran. Malah repot nggih, malah repot. Tapi kula suwun lewat ngaji niki aja geman hubungan anak bapak liyane urusan tauhid. Mun jenengan itu nek ben selamat donya akhirat latih wattabi millata Ibrahim apa hanifa. Wattaba millata Ibrahim hanifa. Wis jelas kita iku untuk syariat anit tabi millata Ibrahim apa hanifa. Lah milai Ibrahim ku nganggep anak iku aset napa? Tauhid. Disebut napa wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Jadi kula nak manani wa ja'ala lan gawe sapa Ibrahim ha ing kalimat tauhid digawe kalimatan ing kalimat baqiyatan ingkang abadi fi aqibihi ing dalam anak turune Ibrahim. Lah untungnya Allah nganggep anak turune Ibrahim mboten genetik. Genetik dan tidak genetik ku apikane pangeran. Mulane ki sing ra gus-gus ra usah susah somben tetep bapake sinten Ibrahim. Iku berita gembira tenan kanggo wong sing ora anake napa kiai. Karman yo bapak Ibrahim, Karmen nggih napa Ibrahim, Kiai Haji alim alamah nggih sok ben Ibrahim. Mulane cara kula dadi Imam Ghazali ku yo rugi. Wis alime ngono, pertama pengumuman wong alim ngalamah mlebu swarga, Imam Ghazali mlebu. Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir mlebu swarga mlebu. Pengumuman kedua yang menyakitkan dan penggemarnya juga mlebu. Waduh. Tadi orang melok ngalim, tapi memang keputusannya pangeran, para penggemar ini di barengno sing di gemari. Ya wes, ya gelem nopo, gelem ra gelem kudu nampa. Mulane cara kula mbek Ruhin pinter Ruhin dene ra kangelan ngapalo Bukhari, ngapalo Muslim. Tapi nanti swargane padha. Mergo pengumuman pertama iku para ulama mlebu swarga. Bariku para napa? Penggemar. Dadi kula sampeyan yo gledek, lho, kowe. Ya sajane rada musibah kan asline kan. Ya tapi siku aturane pangeran ya samikna napa? Ya piye. Mane Kanjeng Nabi wong tope ngono iku bareng wong Arab ditakok, "Ya Rasulullah," jadi kan ini kisah nyata. Kanjeng Nabi pas khutbah, sebab itu hadis ini mutawatir. Dasar menguntungkan sing apal akeh wae, dasar menguntungkan. Jadi Nabi itu pas khutbah, Nabi itu sering cerita kiamat. Dasar orang Bedui. Ya Rasulullah, kok bekas-bekas kiamat? Kiamat piyambak niku kapan? Jadi orang cangkem elek ngono jadi. Nabi aradu anhu, ndak jawab. Ketika aradu itu ada sahabat yang menganalisis. Lam yasma. Beliau tidak dengar, sebab itu membiarkan. Sing sahabat liyane sami'a wa kariha. Ya beliau dengar tapi tidak berkenan karena pas khutbah. Dasar orang Bedui dibaleni meneh. Ya Rasulullah kapan? Akhirnya sampai 3 kali Nabi akhirnya tanglet. Aina sa'il. Yang tanya siapa tadi? Ha ana ya Rasulullah, saya aja. Bedui. Terus Nabi ora goblok takok. Ma'adat talah
Lalu kamu takok kiamat itu persiapannya mau apa ya? Ora dijawab kapannya tapi persiapan mau apa? Fa wa ma'atatullaha kabira sholatin wala sedaqatin walakini uhibbuka. Kula persiapan kiamat ndak banyak ya Rasulullah. Salat nggih rapati akeh, poso rapati akeh, kula seneng jenengan. Nabi ngendikan anta ma'aman ahbabta ya. Kowe padha karo sing kowe awor wong sing mbok seneng. Iku sahabat sak masjid sing mangkel kabeh akhirnya paling disenengi wong iku. Gara-gara kata sahabat kita ini tidak pernah dengar hadis Nabi segembira hadis ini. Karena kita tidak mungkin menyaingi amalnya Nabi. Tapi nanti dijamin bersama Nabi. Wes hadis didukung Quran. Itu disebut faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Tapi ya mergo dzalikal fadlu minallah iku murni rahmate pangeran. Nek nuruti ngamal gak tok, paham ya, nuruti ngamal mboten apa tok. Dan ini penting. Karena tadi semuanya ini diikat kalimat tauhid. Kowe seneng Nabi mergo barokah kalimat tauhid. Dan hubungan kita dengan Nabi lancar sepanjang tauhid ini masih ada. Mulane ketika Nabi syafaat saya bagi siapa saja yang melafadzkan la ilaha illallah. Ujung-ujungnya juga karena kalimat. Nah, kalimat ini sudah dilafadzkan oleh istri kita, oleh anak kita, oleh cucu kita. Tapi gara-gara mereka di bawah kita, mereka tidak spesial. Kon nggih kopi ora gelem ngamuk. Anak diundang ra moro ngamuk. Ini kan kurang ajar sekali. Bagaimana kalimat yang begitu spesial dia punya, gara-gara nyepelekno barang yang memang sepele kowe ngamuk dekne. Padahal dekne tetap di hal yang nopo? Spesial. Rupane kalimat nopo? Tauhid. Itu galono wong nggawa emas akeh, kalunge emas, gelange emas, barang mecahno gelas murah mbok amu. Wong goblok. Angger sing pecah gak masih ra wis. Mestinya Anda melihat anak itu gitu, angger sing pecah gak tauhid ra ya wis. Mulai di rumah mecahno gelas keben. Biasa mawon. Jadi kalau saya bukan ujub menceritakan keluarga saya, buatan ini adate Nabi kalau ngajari agama itu dimulai dari keluarga. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi yang terbaik dari kalian adalah yang cara mengelola keluarga secara baik. Tapi saya mau cerita ya, jadi cara berpikir Sayyid Muhammad ini nanti juga saya teruskan di Ma'had Ali. Ini saya baca ya. Di antara yang diyakini madhab Malikiyah, ini saya baca saja teksnya. Jadi ada riwayat namanya kalau Sayyid Muhammad bahasakan itu Ataqah Somadiyah. Kalau di Indonesia kadang orang bilang Al-Ataqah Al-Kubro, yaitu dengan membaca surat Ikhlas. Di sini jumlahnya hanya 100 kali, kila 1000 kali. Tadi berapa semua? 700 juta ini sudah susuk banyak ini. Di sini hanya 40, riwayat lagi 100, 1000. Terus sampai tadi berapa? 800 juta. Wah ini sudah susuk ini. Itu anak cucu sampean pasti masuk surga itu kalau gitu. Ini saya baca, ini kitabnya Sayyid Muhammad ini. Suratul Ikhlasi wal Itqu minan nar. Akhrajat Tabrani fil Kabir an Fairuz ad-Dailami wa Ibnu Uthtin Najasi. Waqad khadaman Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Orang ini jadi khadimnya Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marratin fi shalat ghairiha kataballahu lahu bara'atan minan nar." Ini hanya berapa ini? Mi'ata marrah. Berarti kalau satu orang itu cukup 100. Tadi sudah untuk 7 turunan tadi untuk orang berapa? 800 juta. Ya, untuk 7 turunan cukup ya? Cukup. Untuk 7 turunan gitu. Ya, sudah susuk ini, sudah susuk ini. Aduh, ribet ini. Nah ini tak cari pembenarannya, ini supaya keren. Ini di halaman 188 Abwabul Farad. Warwa Ibrahim bin Muhammad Al-Khiyari fi fawaitihi an Khudzaifa marfu'an. Man qara'a qul huwallahu ahad alfa marratin faqad ishtara nafsahu minallah. Berarti 100, ada riwayat lagi 1000. Nanti tak carikan lagi yang berapa? 1 miliar. Jangan banyak-banyak. Nah ini saya baca ya. Wa hadzal adadu huwa al-ma'rufu bi ataqatis somadiyah. Wa qad nassa jama'atun mutaakhiril malikiyah ala istihbabi ataqatis somadiyah. Wa haddu ala qiraatiha wa istimaliha. Minhum Asy-Syaikh Abdus Salam Al-Asmar saat terus ini. Jadi kullu haula'i istahabbu ataqatas somadiyah
ma'atirafi ba'dihim kal misnawi bisyiddati du'fi hadisiha i'timadan ala anna hadha minal fadail allati yutasahalu fiha faman sa'a yasta'milaha roja'a khusulama fiha fala ba'sa bidzalik ala syarti alla ya'taqida thubuta dzalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam hatta la yaqa fil kitsbi alaihi. Jadi intinya itu silahkan Anda bikin jumlah sesuai versi Anda, yang penting Anda jangan kampanye kalau itu perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kamu atasnamakan Nabi kemudian jumlahnya sampai 800 berapa? 800 juta, berarti Nabi mengajarkan masyaqqah pada umatnya. Jadi cukup yang riwayat itu di sini hanya 100 sama 1000. Jadi kalau jumlah tadi untuk 7 apa? Turunan. Jadi kamu harus ditutup dengan doa, ya Allah, semua itu bukan untuk saya tapi untuk 7 turunan, tolong catat ya Allah. Karena itu. Jadi artinya gini loh ya, orang Indonesia yang sering mempraktekkan atakosomadiyah itu bukan tanpa dalil. Ternyata dalam mazhab Maliki, saya masih ingat ketika mbah saya kandung, bapaknya bapak, asmane Mbah Nur Syam, itu wasiatnya minta dibacakan 4.000. Yang baca pas itu ya bapak sama anak-anaknya. Dan kemudian alhamdulillah zaman akhir itu mulai agak ngawur. Kalau ada acara itu wong liya kon maca anake mlebu metu gak melok maca. Itu keliru, saya jamin itu keliru. Saya sering kalau mimpin di rumah, kalau yasinan di tonggo-tonggo kok anaknya gak maca, saya keluar. Bapakmu wong liya kon maca, kata saya gitu. Jadi itu menurut saya itu yang jelas, saya sampai ngisi begini. Yang ada riwayatnya itu idza mata ibnu adam min qata amaluhu ila min salasin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yatullah. Itu tidak ada di hadis au kiyayin sholihin yatullah kata. Yang ada itu aw waladin apa? Sholihin. Jadi anaknya harus ikut, kalau tidak ada usah kata. Akhirnya anaknya dhewe nggih Gus nggih. Akhirnya tak kei jagung paling akeh, kula mendet sithik. Wong aku ora anake kok. Kadang-kadang enggak, orang lain baca buahnya, anaknya mau melebu metu mau enggak no tamu mbek rokokan. Itu harus ditobatkan itu. Keliru itu. Karena nasnya bukan au kiyayin sholihin tapi au waladin sholihin. Ini bukan provokator, ini memang ya harus seperti itu. Nah, terus tentang tadi la ilaha illallah yang didawuhkan Gus Azaim. La ilaha illallah itu penting sekali, cuma saya mohon itu dielmoni lah. Jadi dulu kalimat ini menjadi spesial karena dielmoni, karena dimulai dari fa'lam annahu la ilaha illallah. Terusannya ayat tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Saya ulang lagi ya. Terusannya ayat tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Makanya menurut mazhab Sadili, kamu disuruh baca la ilaha illallah dulu, jangan istighfar dulu. Saya ulang lagi ya. Dalam mazhab Sadiliyah itu la ilaha illallah dulu, nggak boleh istighfar dulu. Alasannya masuk akal. Orang yang kafir 70 tahun itu sekali baca la ilaha illallah itu langsung yughfar lahum ma qad salaf. Sehingga la ilaha illallah sendiri sudah punya kekuatan supaya dosa kita diampuni. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Cara menghentikan kekafiran gimana? Dia melafadzkan la ilaha illallah. Ini kalimat yang begitu saktinya sampai orang yang kafir puluhan tahun itu dosanya semuanya terhapus hanya karena melafadzkan la ilaha illallah. Nah, makanya kata Abdul Hasan As-Sadili wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah. Seseorang sah diistighfar itu kalau melafadzkan la ilaha illallah. Misalnya ada orang kafir mati kafir, sah nggak anak cucunya mengistighfari dia? Tidak sah karena belum melafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata Abu Hasan As-Sadili wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah. Sehingga lafadz ini spesial betul. Tapi kadang-kadang beberapa mursyid cara berpikir lain. Ini kalimat thayyibah harus dibaca orang suci, sehingga mendahulukan apa? Istighfar. Untuk supaya pas melafadzkan kalimat thayyibah sudah dalam keadaan apa? Suci. Itu juga masuk akal. Tapi secara meyakinkan saya sendiri lebih mengikuti manhajnya Abil Hasan As-Sadili karena alasannya tadi
yang kafir puluhan tahun saja langsung luntur dosanya karena melafadzkan la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah sendiri sudah bagian dari istighfar. Nah, ya tadi buktinya. Fa'lam annahu la ilaha illallah terus wastaghfir lidzambika walil mu'minin. Jadi orang sah diistighfari itu setelah dipastikan sah tauhidnya. Jadi setelah tauhidnya sah yaitu la ilaha illallah baru sah apa? Diistighfari. Sehingga orang kafir, saya ulang lagi, orang kafir yang mati kafir anak cucunya tidak boleh apa? Tidak boleh menistighfari. Terus saran saya kedua, la ilaha illallah itu filosofinya itu nafyun li uluhiyati ghairillah wa isbatun li uluhiyatillah wahdah. Filosofi la ilaha illallah itu gimana? Menafikan semua selain Allah itu tidak Tuhan dan hanya menuhankan Allah semata. Nah itu caranya gimana? Caranya kita harus terbiasa ini, karena tadi saya dibilangin panitia ini rata-rata mustameknya atau mustamiatnya ini santri. Caranya gimana? Dilatih pakai logika. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji, saya sekaligus kampanye. Allah itu Tuhan yang begitu fair. Untuk menjadi Tuhan Allah mempersilahkan, ada kualifikasi Tuhan. Jadi boleh dikompetisikan, itu boleh kata Allah. Nggak apa-apa kamu ngaku Tuhan gitu kata Allah. Tapi nak ngaku pangeran itu paling enggak ya direputasi lah, ada verifikasinya lah. Dimulai dari apa? Ya kalau jadi Tuhan itu setidaknya bikin langit bumi lah, aturannya gitu. Jadi kalau daftar bupati ya daftar lah ke KPU. Masa tahu-tahu jadi apa? Tuhan kemudian tidak punya prestasi bikin langit bumi. Sehingga Allah itu cara ngendikan itu ya fair. Qul ara'aitum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Coba yang kamu tuhankan selain saya, prestasinya apa kan? Ketika saya bikin bumi itu apa ikut bikin? Terus am lahum syirkun fis samawati. Kalau bikin langit, kalau nggak bisa ya urun lah gitu. Urun semen apa urun bego, pokoknya urun lah gitu. Urun ora, gawe bumi ora, ngerti-ngerti ngaku dadi pangeran itu.